Makin kesini, kelihatannya tuh makin banyak laptop gaming yang ukurannya mungil-mungil seperti ini. Dan kali ini gue juga pingin ngebahas laptop gaming yang ukurannya sekitar 14 inch, tapi kali ini dari Acer Predator. Ini adalah Acer Predator Helios Neo 14. Laptop ini ukurannya tuh memang sekitar 14 inch. Dimensinya ada di angka 32,5 x 25,6 x 1,9 cm dengan berat 1,9 kg. Ya, ini memang bukan yang paling ringan dan yang paling compact di kelas sekitar 14 inch. Bobotnya itu masih selevel dengan laptop gaming pada umumnya lah, yang memang ukurannya udah termasuk compact. Cuma laptop ini tuh kelihatannya agak lonjong gitu karena layarnya itu bukan 16:9. Desainnya di sini untuk Predator Helios Neo 14, dia tuh desainnya kalem ya, nggak yang semeraut banget heboh gitu kayak Acer Predator yang ukurannya pada bongsor-bongsor. Jadi ini lebih kelihatan kalem begitu aja. RGB-RGB-an masih ada di bagian covernya. Kalau kalian kurang senang sama RGB-RGB-an, mau kelihatan lebih stealth, kalian bisa matiin dan logo Predatornya masih bakalan tetap kelihatan. Itu gua rasa jadi bakalan kelihatan lebih cakep. Tapi kalau lu senang sama RGB-RGB-an, monggo silakan dipakai aja RGB-RGB-annya. Desainnya nggak ada yang aneh-aneh sih, dan gue suka-suka aja dengan warna hitam yang bahkan cenderung agak kebiruan di bagian surface-nya. Tapi coatingannya ini untuk Predator Helios Neo 16 memang agak gampang untuk nyeplak sidik jari. Jadi sering-sering aja dilap, dan untuk ngelapnya sih nggak susah. Cuma gampang kelihatan aja bekas-bekas keringat atau bekas sidik jari itu gampang kelihatan di bagian covernya, bukan di bagian dalamnya. Untuk bagian keyboardnya ini gue seneng banget karena meskipun ini nggak full size ya, wajar ukuran 14 inch. Tapi ukurannya tuh keycapsnya semuanya besar-besar, arrow key-nya juga nggak dipangkas, dan bahkan Acer masih bisa menambahkan beberapa tombol multimedia di sebelah kanan beserta tombol Predator Sense-nya di sebelah kanan. Jadi ini berasa komplit aja gitu. Cuma bagian F1 dan seterusnya aja yang memang dibikin agak kecil. Touchpad-nya juga nggak terlalu yang heboh banget. Touchpad-nya lebar tapi dia tuh nggak terlalu besar. Menurut gua ini ukurannya udah sangat-sangat pas untuk touchpad-nya. Di bagian I/O-nya ini lengkap ya, dengan satu Thunderbolt 4 udah tersedia di laptop ini. Lalu ada satu USB Type-C 3.2 dan masih ada micro SD reader. Lalu HDMI 2.1-nya juga berfungsi baik dengan iGPU ataupun dengan discrete GPU only. Ya sebenarnya laptop ini nggak ada mode untuk iGPU only sih, jadi cuma ada hybrid atau discrete GPU only aja. Nah, bagian displaynya tadi gue sebut resolusinya agak unik karena resolusi yang digunakan di sini ialah 3072 x 1920 dengan refresh rate 165 Hz. Panelnya ini IPS dengan rating 100% sRGB dan punya tingkat kecerahan yang cukup tinggi di 450 nits peaknya, dan layarnya ini udah mendukung Adaptive Sync ataupun G-Sync ya. Jadi memang aspek rasio dan juga resolusinya itu agak-agak unik karena biasanya rata-rata vendor laptop lain itu menggunakan resolusi sekitar 2880 x 1600 gitu misalnya ya, atau 2560 x 1440 kalau 16:9. Tapi ini yang dipakai 3072 x 1920. Jadi bisa disebut layarnya ini 3K. Spesifikasi menggunakan Intel Core Ultra 9185H dengan Intel Arc Graphics sebagai iGPU-nya. Ada Intel AI Boost NPU juga tentunya. Discrete GPU-nya GeForce RTX 4060 laptop 8GB. RAM 32GB, LPDDR5 6400, 1TB NVMe Gen 4 SSD, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, webcamnya udah Full HD, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Opsi upgrade di laptop ini gue bisa bilang minim ya, karena untuk slot M.2 juga cuma tersedia satu aja. Jadi kalau misalkan kalian rasa 1TB itu kurang, ya kalian bisa ganti ke SSD 4TB, karena untuk SSD 4TB udah support juga di laptop ini. Cooling sistemnya menggunakan Aeroblade 3D Fan teknologi dengan vector heat pipe, yang mana bagian dalamnya juga itu udah menggunakan liquid metal. Kemampuan coolingnya saat gue tes ternyata bagus juga nih. Meski di awal-awal dia sempat nyentuh ke TJ Max di 100 derajat Celcius, tapi itu wajar karena turbo yang diberikan pun itu ada di angka 120 watt. Tapi setelahnya power itu bisa sustain di sekitar 70 sampai dengan 80 watt, dan itu temperaturnya masih ada di sekitar 80 sampai dengan 85 derajat Celcius aja. Yang berarti untuk ukuran laptop 14 inch tentu ini coolingnya bisa dikategorikan sangat baik. Tapi untuk GPU temperaturnya memang cenderung tinggi. Ini dikarenakan RTX 4060 yang diberikan di laptop ini dikasih rating up to 125 watt dan dia bakalan sustainnya itu di angka sekitar 110 watt. Jadi TGP untuk GPU-nya
itu memang cukup tinggi dikasihnya sama Acer Predator. Jadi wajar juga untuk GPU temperaturnya nyentuh ke angka 80 derajat Celcius. Cuma ketika kalian main game, itu nggak bakalan nyentuh ke angka 80 derajat Celcius untuk GPU temperaturnya. Temperatur masih bisa dijaga di sekitar 70-an derajat Celcius aja. Dan untuk CPU temperatur itu juga sempat nyentuh ke angka TJ Max, tapi bener-bener dinamis ya. Jadi nggak bakalan sustain terus di angka 100 derajat Celcius, melainkan sekitar 75, 80-an, dia bakalan naik turun terus. Lalu utilitiesnya, seperti biasa ada Predator Sense. Yang mana Predator Sense ini, kalian tuh bisa mengaktifkan beberapa profile. Nah, untuk profiling dari discrete GPU-nya ataupun iGPU-nya, ini bisa hybrid ataupun bisa discrete GPU only. Tapi kalau jalannya di iGPU only, itu nggak bisa ya. Jadi ya pilihannya antara hybrid atau discrete GPU aja. Selebihnya ya tentu kalian bisa ngatur-ngatur RGB-RGB-an juga, bahkan fan speed juga bisa dikontrol manual lewat Predator Sense. Selebihnya ada utilities lain, yaitu seperti Purified Voice, yang mana kalian bisa mengaktifkan AI Noise Cancelling gitu. Lalu ada Purified View juga untuk AI Webcam. Sebetulnya untuk AI webcam juga kalian bisa langsung menggunakan Studio Effect karena ini udah ada NPU-nya. Jadi nggak bakalan menggunakan si discrete GPU-nya lagi. Jadi tinggal pilih aja preferensinya. Semisal lebih bagus Purified View, ya kalian pakai Purified View. Kalau dirasa Studio Effect aja udah cukup, ya silahkan kalian pakai Studio Effect dengan Intel AI Boost NPU-nya. Intel Core Ultra 9185H sendiri juga ini CPU udah sempat gua bahas beberapa kali di laptop. Ini CPU punya performa yang sedikit lebih kencang daripada Core Ultra 7155H. Ini karena untuk Core Ultra 9185H dia tuh udah punya 21 thread ya. Dan kemampuan integrated graphics-nya juga itu untuk productivity masih sangat-sangat bisa diandalkan. Contohnya udah punya encoder FV1. Habis itu untuk Intel Arc grafiknya juga iGPU-nya itu bisa dimanfaatkan untuk gaming juga sebetulnya ya. Walaupun kita sekarang lagi ngebahasnya laptop gaming, jadi bakalan kebanyakannya ya pasti bakalan pakai si discrete GPU-nya. Tapi kemampuan CPU dari Core Ultra 9185H gua bisa bilang nggak malu-maluin lah. Konsistensi performance dari Core Ultra 9185H pada laptop ini, multicore-nya dapat di angka sekitar 18 ribuan ketika pertama kali running, dan single core-nya ada di sekitar 1800-an. Nah, running selanjutnya dia sempat turun ke sekitar 17 ribuan, dan itu bakalan mulai stabil lah di sekitar 17.200 atau 17.500-an. Jadi running pertamanya aja yang nyentuh ke angka sekitar 18.000. RTX 4060-nya bisa dikategorikan kencang karena memang TGP yang dikasih juga cukup tinggi di laptop ini. Graphics core-nya dapat di angka 26.600 pada 3D Mark Firestrike. Lalu untuk di 3D Mark Time Spike itu nyentuh ke angka 10.791. Ini hampir aja ke 11.000 untuk sebuah RTX 4060 yang ada di laptop 14 inch. Nah, untuk kemampuan NPU-nya, jika kita tes menggunakan Protion, itu Intel AI Boost-nya mendapatkan skor di angka 259. Jadi ada beberapa tes yang dijalanin di sini untuk inference time, yaitu ada MobileNet V3, ResNet 50, dan lain sebagainya. Dan yang dipakai di sini precision-nya itu adalah Float 16. Untuk image generation seperti Stable Diffusion melalui Protion benchmark ini, RTX 4060-nya itu untuk FP16 dapat di angka sekitar 1260, yang mana ini bisa mendapatkan angka sekitar 4,9 detik untuk per image-nya. Tapi kalau Stable Diffusion-nya itu pakai In8, dia itu bisa dapat di angka 14.000 skornya. Dan ini bisa dapetin angka di sekitar 2,2 detik per image-nya. Tapi tenang, semisal kalian mau pakai untuk editing gitu, misalnya kayak pakai CapCut, di sini FV1-nya bisa dimanfaatin. Untuk FV1 di CapCut ini dia bakalan langsung lompat ke RTX 4060-nya. Ini beres dalam waktu 2 menit 2 detik untuk video berdurasi sekitar 13 menit. DaVinci Resolve, di sini kalian bisa manfaatin FV1 dari Intel Arc-nya ya. Di sini jika kalian menggunakan FV1 dari Intel, itu kalian bisa ekspor dalam waktu sekitar 2 menit 10 detik untuk video berdurasi 13 menit pada resolusi 1080p. Jadi sebetulnya si Intel Arc-nya ini masih tetap bisa dimanfaatkan. Terutama jika kalian mau streaming, juga kalian bisa manfaatin encoder dari Intel QuickSync-nya, baik itu menggunakan H264 ataupun menggunakan FV1, ini bisa dimanfaatin, sehingga resource untuk GPU-nya bisa difokuskan untuk bermain game. Nah, untuk kemampuan gamingnya, ini gua setnya itu di resolusi 1080p semua ya, dan tentu seperti biasa presetnya juga menyesuaikan. Di sini untuk Cyberpunk 2077, gue menggunakan preset Ultra dengan DLSS Quality dan juga Frame Generation.
ray tracingnya juga ultra, udah dapat rata-rata di angka 85 fps. Death Stranding gue pakai preset very high, ini udah bisa ngejar untuk high refresh rate juga sebetulnya meski menggunakan DLSS quality. Di sini rata-rata FPS yang gue dapetin ada di angka 162 fps. Hogwarts Legacy gue masih bisa push ke preset ultra dan ini menggunakan DLSS quality. Ternyata rata-rata FPS yang didapetin tuh masih cukup oke. Gue bisa dapetin rata-rata di 127 menggunakan frame generation. Dan ini ray tracingnya juga udah ultra loh ya. Jadi kalau kalian mau turunin dikit gitu ya, lebih rela untuk turunin tekstur, FPS-nya bakalan bisa lebih gede lagi. Horizon Zero Dawn preset Ultimate, rata-rata FPS yang bisa gue dapetin di sini ada di angka 119 dengan 1% low frame rate di angka 89. Ini menggunakan DLSS quality juga. Sebenarnya pakai DLSS performance pun nggak masalah sih, karena layar dari laptop ini tuh kecil gitu, jadi nggak berasa semisal upscalernya tuh pakai preset yang memang agak ke kiri. Shadow of the Tomb Raider bahkan udah di atas 100 juga, ini gue dapet di angka 111 fps dengan preset highest, ray tracingnya ultra, dan juga menggunakan DLSS quality pada resolusi 1080p. The Last of Us Part 1, rata-rata FPS yang bisa gue dapetin pada preset ultra dengan DLSS quality dan juga ray tracing ultra di sini ada di angka 89 fps. 1% low frame rate-nya memang masih agak terlalu jomplang di game ini, mirip-mirip kayak si Hogwarts Legacy juga, tapi nggak terlalu mengganggu lah. Lalu untuk Black Myth Wukong, di sini gue menggunakan DLSS mode quality atau di angka 70, menggunakan preset very high semua dan juga frame generation. Di sini gue bisa dapetin rata-rata di 54 fps. Kalau kalian mau kejar di atas 60-an, gue saranin sih turunin ray tracingnya atau turunin presetnya aja ke high ya. Atau ya ray tracingnya matiin aja, itu bakalan lebih enak. Nah, untuk game kompetitif seperti di Valorant misalnya, pada resolusi 1080p, di sini rata-rata FPS yang bisa gue dapetin ada di angka 283. Di sini gue udah menggunakan mode discrete GPU only, tapi belum nyentuh ke angka di atas 300-an. Mungkin disebabkan karena 1% low frame rate-nya memang yang masih cenderung rendah di laptop ini. Dan terakhir adalah kemampuan SSD. Di sini untuk kode OEM-nya itu adalah HFS. Gue nggak tahu ini serinya dari mana. Tapi yang pasti di sini punya kecepatan SSD yang sangat-sangat bagus. Ada di angka sekitar 7 GB per second untuk kecepatan read-nya. Dan untuk kecepatan write-nya di sekitar 6,4 GB per second. Begitu pula dengan random 4K-nya yang cenderung baik banget di angka 500-an MB per second, baik kecepatan read ataupun write-nya. Dan surprisingly, ini temperatur dari SSD-nya juga masih tetap ada meskipun yang dikasih itu SSD yang kecepatannya segokil ini. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Predator Helios Neo 14 ini. Untuk harga resminya di Indonesia, kalau gue cek di marketplace, itu sekitar 27 jutaan ya. Bahkan ada yang mencapai angka 28 juta sih. Tapi ya pinter-pinter aja kalian cari dan pastiin itu bergaransi resmi selama 3 tahun dari Acer Indonesia. Dan kalau bergaransi resmi, pastikan juga kalian mendapatkan tambahan Acer Accidental Damage Protection. Kalau kalian bingung, gue bakalan cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi atau gue tag aja produknya langsung di video ini. Dan menurut gue, Acer Predator Helios Neo 14 ini ya tentu bakalan menjadi alternatif laptop gaming 14 inch yang cukup menarik. Tapi yang mau gue highlight di sini untuk Predator Helios Neo 14 adalah tentu dengan kemampuan dari performanya. Yang mana ternyata Acer cukup serius juga mendesain atau mendevelop laptop gaming yang satu ini. Ini laptop bisa dibilang nggak asal-asalan karena performanya masih bisa dijaga dengan sangat-sangat baik, bahkan dengan form factor yang sekecil ini. Bobotnya memang 1,9 kg, tapi gua rasa itu membayar sistem cooling yang memang sangat-sangat bagus di Predator Helios Neo 14. Gua harap sih kedepannya Acer Predator bisa melanjutkan seri-seri laptop gaming 14 inch mereka dan semoga bisa menambahkan improvement beberapa. Contohnya seperti opsi upgrade minimal 2 M.2 itu gua rasa laptopnya bakalan jadi jauh lebih keren lagi. Lalu mungkin bisa menghadirkan layar dengan panel OLED yang gua rasa jadi bakalan menarik juga semisal Acer Predator Helios Neo 14 ada versi OLED-nya. Kalau discrete GPU yang lebih tinggi yang diharapkan, sebetulnya Acer Predator Helios Neo 14 juga tersedia untuk varian RTX 4070. Dan kalian bisa cek aja untuk versi RTX 4070-nya itu berapa di tag produk gua atau di kolom deskripsi. Oke? Menurut kalian gimana Acer Predator Helios Neo 14? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Zuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.